Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 11 semester genap. Semoga kalian masih semangat ya belajar di tengah-tengah pandemi seperti ini dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai keterlibatan Jepang pada Perang Dunia Kedua, kemudian penyerbuan pangkalan Angkatan Laut milik sekutu atau Amerika Serikat di Hawaii, tepatnya di Pearl Harbor, kemudian sampai pada kronologi masuknya Jepang ke Indonesia. Kita review sedikit ya materi pada minggu lalu. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang melaksanakan rencana Tanaka dalam kaitannya untuk melebarkan sayap ke wilayah selatan. Nah, berdasarkan rencana Tanaka ini, kemudian Jepang mengerahkan gerakan atau pasukannya ke kawasan selatan termasuk Indonesia. Tujuannya apa? Ya, untuk membentuk sebuah kawasan Asia Timur Raya tentunya dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Langkah awal yang dilakukan Jepang itu adalah dengan melakukan penyerangan terhadap Pearl Harbor di bawah pimpinan Laksamana Nagano. Setelah berhasil memporak-porandakan Pearl Harbor, kemudian pasukan Jepang bergerak ke wilayah Asia Tenggara. Salah satunya adalah ke Indonesia, kemudian juga ke Vietnam atau wilayah Indochina. Jepang masuk ke Indonesia melalui wilayah Kalimantan, tepatnya di kota Tarakan. Dari kota Tarakan ini dia kemudian menyisir beberapa tempat yang menjadi sumber penghasil minyak bumi. Kemudian menyeberang pulau ke Sumatera, tepatnya di wilayah Palembang. Kemudian dia menuju ke Pulau Jawa, tepatnya ke Batavia dan sekitarnya. Nah, secara resmi, Jepang berkuasa atas Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan perjanjian Kalijati yang dilaksanakan di Subang. Hal ini atau perjanjian ini terjadi sekitar 8 Maret 1942 dengan Terpoten sebagai wakil dari Belanda dan Letjen Hitoshi Imamura sebagai perwakilan dari Jepang. Perjanjian Kalijati ini terjadi tepatnya di Lanut Surya Dharma Kalijati, Subang. Setelah berhasil menguasai Indonesia, kemudian Jepang membentuk pemerintahan di wilayah Indonesia. Pembentukan pemerintahan yang dilakukan oleh Jepang ini berdasarkan Osamu Shirai. Kalian bisa lihat di layar ya. Beberapa hal yang tercantum dalam Osamu Shirai, yang pertama itu ada jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda. Seperti kita tahu pada masa pemerintahan VOC sampai pemerintahan Hindia Belanda itu kan pemimpin tertingginya adalah Gubernur Jenderal. Nah, Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda ini dihapus dengan segala kekuasaan yang dipegangnya. Kemudian, jabatan ini diambil oleh Panglima Tentara Jepang yang berada di Indonesia. Nah, dari sini nanti dijadikan dasar untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah militer. 3 wilayah militer dengan masing-masing wilayah itu dipimpin oleh tentara. Pembentukan wilayah militer. Wilayah yang pertama itu meliputi wilayah Jawa dan Madura dengan pimpinan yang tertinggi itu Tentara ke-16 Angkatan Darat. Nah, pusatnya ada di wilayah Jakarta. Kemudian Tentara ke-25 atau disebut juga sebagai Rikukun 25. Mereka memerintah atas wilayah Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu. Pusatnya ada di wilayah Bukit Tinggi. Kemudian yang ketiga, Armada Selatan kedua di bawah pimpinan Taifun atau Angkatan Laut itu memerintah atas wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku,
Irian Jaya yang berpusat di ujung Pandang atau Makassar. Selain membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah militer, Jepang juga membentuk struktur pemerintahan militer maupun pemerintahan sipil yang masing-masing didasarkan pada Osamu Shirai. Struktur pemerintahan militer Jepang, itu kalian bisa lihat di layar. Pemimpin tertingginya itu adalah panglima tentara atau panglima tertinggi yang namanya Saiko Shikikan, yang pada saat itu adalah Hiroshi Imamura. Di bawahnya itu ada kepala staf tentara Maizen yang saat itu dipegang oleh Maizen Okazaki. Kemudian di bawah kepala staf tentara itu ada beberapa staf militer pusat. Ada Somugu, Seimugu, Songyugu, Kotsubu, dan Shimugu. Kemudian di bawahnya lagi ada koordinator pemerintahan militer setempat atau gubernur. Nah, di Jawa ini dibagi menjadi 3 wilayah gubernur. Ada di Bandung satu pusatnya, yang kedua pusatnya di Semarang, yang ketiga pusatnya di Surabaya. Kemudian untuk struktur pemerintahan sipil, wilayah di Indonesia itu dibagi menjadi 10 tarisidenan, di mana masing-masing tarisidenan itu terdiri dari kota praja, kabupaten, di bawahnya ada kawedanan, kemudian di bawah lagi ada kecamatan, kemudian kelurahan, dusun, dan RT. Kali ini kita akan menganalisis organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Kira-kira apa perbedaan antara organisasi pada masa pendudukan Belanda serta organisasi pada masa pendudukan Jepang? Nah, kalian bisa lihat di layar, pada zaman Belanda, organisasi pergerakan itu muncul dan berkembang itu atas inisiatif para tokoh nasional asli Indonesia atau orang dalam Indonesia, bukan dari orang-orang pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan pada masa Jepang, organisasi-organisasi ini muncul selain atas inisiatif bangsa Indonesia, malah lebih banyak itu organisasinya ini diprakarsai oleh Jepang, atau intinya itu dibentuk oleh Jepang, dan bangsa Indonesia itu memanfaatkan organisasi tersebut untuk berjuang menuju kemerdekaan. Kalau kemudian muncul pertanyaan, bagaimana ya kira-kira reaksi para tokoh pergerakan nasional yang berjuang pada masa pemerintahan Hindia Belanda ketika Jepang berkuasa di Indonesia? Ada beberapa reaksi. Yang pertama, ada yang bekerja sama dengan masuk ke dalam organisasi buatan Jepang. Kemudian ada juga yang masuk ke dalam organisasi buatan Jepang, kemudian melakukan pemberontakan. Ada juga yang melakukan perlawanan-perlawanan bawah tanah. Yang pertama kita akan membahas dulu secara garis besar organisasi pada masa pendudukan Jepang. Ini organisasi-organisasi militer buatan Jepang ya, ataupun organisasi-organisasi semi militer, ataupun organisasi-organisasi pergerakan nasional yang bersifat sosial. Organisasi militer hasil dari bentukan Jepang itu ada Heigo dan juga Peta. Organisasi semi militer ada Seinen dan Daibo dan Buchinkei, Shintai dan lain-lain. Kemudian organisasi pergerakan nasional yang bersifat sosial budaya itu ada Gerakan 3A, Putra, Sosangin, Jawa Hokokai, serta MIAI dan Masyumi. Selain organisasi ini, organisasi yang merupakan asli buatan bangsa Indonesia itu adalah organisasi-organisasi yang bergerak tanpa sepengetahuan Jepang atau istilahnya ilegal, atau bisa juga dikatakan sebagai organisasi bawah tanah, gerakan bawah tanah. Sebelum membentuk organisasi Jepang itu sudah melatih pemuda Indonesia seperti melatih kedisiplinannya, memupuk semangatnya agar tinggi, istilah Jepangnya itu Seishin, kemudian mempertebal jiwa kesatria para pemuda Indonesia dengan semangat Bushido, menggembleng para pemuda melalui latihan militer di bidang pendidikan, baik itu pendidikan umum melalui sekolah
adalah BPAR atau Barisan Pemuda Asia Raya yang merupakan hasil gabungan Jepang. Organisasi militer buatan Jepang. Kita akan membicarakan dua organisasi, yaitu Heiho dan juga Beta. Yang pertama, kita bahas dulu tentang Heiho. Heiho itu sering disebut sebagai prajurit pembantu tentara Jepang. Pasukan bentukan tentara Jepang yang berkedudukan di Indonesia. Heiho ini dibentuk itu atas instruksi bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang. Anggota dari Heiho ini adalah bangsa-bangsa Indonesia. Kemudian Heiho ini dibentuk 2 September 1942. Tanggal 22 April 1943, mereka mulai merekrut anggota, yakni para pemuda Indonesia yang berkisar usianya antara 18 sampai 25 tahun. Tugas utama Heiho ini membangun bumbu dan parit pertahanan, menjaga tahanan, dan juga membantu pekerjaan kasar lain untuk tentara Jepang. Yang kedua, ada PETA, Organisasi Pembela Tanah Air, sering juga disebut sebagai Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Anggotanya itu bangsa Indonesia yang mendapat pelatihan kemiliteran. PETA ini dibentuk 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Serei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Lejen Kumagichi Haraga. Nah, ide pembentukan PETA ini itu bermula dari Raden Gatot Mangkupraja ketika mengirimkan surat kepada Gun Seiken atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang tahun 1943, tepatnya pada bulan September. Keanggotaan PETA atau istilahnya struktur organisasinya yang paling tinggi itu ada komandan batalion atau Daidancho. Kalian bisa sambil baca di layar ya. Kemudian di bawah Daidancho itu ada komandan kompi atau Sudancho. Di bawah komandan kompi ada komandan peleton, istilahnya Sodancho. Kemudian di bawah komandan peleton ada komandan regu, istilahnya Budancho. Dan di bawahnya lagi itu ada Hyuhei atau pasukan sukarela. Pasukan sukarela ini dipilih dari para pelajar sekolah dasar. Beberapa contoh tokoh yang merupakan hasil lulusan atau jebolan dari pendidikan PETA itu ada Jenderal Sudirman, Jenderal Soeharto, Jenderal Anumerta Ahmad Yani, ada juga Supriyati, kemudian ada Jenderal Basuki Rahmat, Sarwo Edi Wibowo, Sumitro, ada juga Jenderal Gatot Subroto. Tentunya kalian tidak asing ya dengan jebolan PETA yang menjadi tokoh-tokoh besar setelahnya. Kita lanjut ke organisasi semi militer. Organisasi semi militer ini kita akan membicarakan 10 saja. Yang pertama ada Seinendan atau Barisan Pemuda. Seinendan ini dibentuk pada 9 Maret 1943. Anggota dari Seinendan ini kisaran umurnya 14 sampai 22 tahun. Tujuannya itu adalah mendidik dan melatih pemuda Indonesia agar ikut mempertahankan Indonesia atau tanah air Indonesia dengan kekuatan sendiri. Sedangkan tujuan Jepang itu adalah mendapatkan tenaga cadangan untuk perang. Tokoh yang terkenal dari Seinendan itu ada Sukarni dan juga Latif Indraningrat. Yang kedua, itu ada Keibodan atau Barisan Bantu Polisi. Barisan Bantu Polisi ini dibentuk 29 April tahun 1943. Anggotanya berkisar antara umur 23 sampai 25 tahun. Tugas utama dari Keibodan ini adalah membantu tugas-tugas polisi. Di dalam organisasi ini, anggotanya itu mendapatkan latihan khusus di sekolah kepolisian selama kurang lebih 1 bulan. Saat itu pelaksanaannya itu di Sukabumi. Yang ketiga, organisasi
organisasi himpunan wanita yang sering juga disebut Kucinkai. Organisasi ini dibentuk 23 Agustus 1943. Anggotanya wanita di atas 15 tahun. Nah, tujuan dari Kucinkai ini adalah memperkuat pertahanan dalam penyediaan makanan dan juga obat, serta mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan ataupun ternak. Selain itu, tugas Kucinkai adalah merawat korban perang dan juga menanam jarak. Nah, kuis hari ini adalah kalian coba cari apa fungsi jarak atau tanaman jarak ini bagi Jepang. Oke, apa fungsi tanaman jarak bagi Jepang pada saat itu? Kalian tulis jawabannya, tulis, kemudian kalian upload jawaban kalian tersebut di Classroom untuk tugas siswa. Oke, selanjutnya organisasi Suisintai. Suisintai ini disebut juga sebagai barisan pelopor. Suisintai ini ada di bawah naungan Dewan Otokai ya. Dibentuk pada 14 September 1944. Nah, kemudian diresmikan 25 September 1944. Tujuan dari Suisintai ini meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Anggota dari Suisintai yang paling terkenal itu ada Bung Karno, ada Oto Dinata, ada R.P. Suroso, Dr. Buntaran, ada juga Supeno, ada D.N. Aidit, ada Johan Nur, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya ada Isoi Seinendan atau Seinendan Putri. Ini merupakan barisan cadangan yang mengamankan barisan belakang. Kemudian ada Jibakutai. Jibakutai ini dibentuk 8 Desember 1944. Disebut juga sebagai barisan berani mati. Organisasi selanjutnya ada Hizbullah atau sering disebut Tentara Allah. Tentara Allah. Ini merupakan barisan semi militer yang terdiri dari umat Islam. Tokoh terkenal dari Hizbullah itu ada Kiai Haji Mustafa Kamil, Kiai Haji Mawardi, ada juga Kiai Haji Abdul Halim, ada Kiai Thohir Basuki. Nah, selanjutnya itu ada Jawa Sentotai atau Benteng Perjuangan Jawa. Ada juga Gokutotai atau Korps Pelajar. Nah, ini dibentuk pada Desember 1944. Kemudian ada juga Begodan atau Keigodan dari Sumatera. Keigodan ya, Barisan Bantu Polisi. Ini kita akan membahas organisasi pergerakan nasional yang bersifat sosial. Ada beberapa organisasi. Yang pertama ada Gerakan 3A, dibentuk pada Mei 1942. Ketuanya itu yang dari Indonesia itu ada Mr. Samsudin. Semboyan dari Gerakan 3A itu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, serta Nippon Pemimpin Asia. Tujuan dari Gerakan 3A itu ada menarik simpati dari rakyat Indonesia agar mereka mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian mendirikan barisan pelopor pemuda yang disebut sebagai Pemuda Asia Timur Raya atau sering disebut sebagai BPAR. BPAR ini dibentuk pada 11 Juni 1942. Program latihan dari BPAR itu adalah latihan rutin selama kurang lebih 3 bulan dengan menekankan semangat dan keyakinan akan menjadi pemimpin dari para pemuda. Pusat latihannya ada di Jakarta, kemudian yang di daerah-daerah itu dibentuk komite penginsapan pemuda ya, atau komite yang anggotanya itu bersifat panduan atau lokal disesuaikan dengan situasi daerah masing-masing. Nah,
Kemudian tujuan selanjutnya itu penerbitan surat kabar Asia Raya. Gerakan 3A ini awalnya berjalan lancar. Mr. Samsudin dibantu oleh Sultan Pamuntjak dan M. Saleh itu mempropagandakan gerakan ini ke seluruh Jawa dengan membawa propaganda Jepang seperti Jepang itu saudara tua Indonesia, jadi mau membantu merdekanya Indonesia, kemudian lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia, bendera Indonesia itu boleh digunakan atau boleh dibuatkan dan boleh dinyanyikan di Indonesia. Kemudian orang-orang Jepang ini juga melarang penggunaan bahasa Belanda. Tapi ternyata setelah Jepang berkuasa ini, mereka merealisasikannya itu tidak seperti janjinya atau propagandanya. Ternyata Jepang itu melarang pengibaran bendera merah putih dengan menggantikannya dengan mengibarkan bendera Hinomaru. Kemudian lagu Indonesia Raya yang sering diputar oleh orang Indonesia itu diganti lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimi Gayo. Kemudian orang-orang Indonesia itu setelah tahu tentang zaman Jepang, oh iya saudara tua yang menggambar-gemborkan akan membantu merdeka itu ternyata adalah saudara tua yang kejam. Bahkan saudara tua yang kejam ini sudah mengalami beberapa kesalahan perang akibat dari perang dengan pihak sekutu dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua di wilayah Asia Pasifik. Nah, dari kekalahan-kekalahan Jepang ini, banyak sekali rakyat yang tidak percaya atas janji Jepang. Nah, untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat ini, kemudian Jepang memutar otak. Dengan apa saya harus menarik simpati rakyat Indonesia? Langkah pertama yang mereka lakukan itu adalah dengan membubarkan gerakan 3A karena dianggap tidak efektif. Yakni gerakan ini dibubarkan pada Desember 1942. Kemudian Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasionalis yang ditawan Belanda, di antaranya Soekarno-Hatta itu yang ditawan di Padang itu ya, itu dibebaskan. Selain Soekarno, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang dianggap Belanda, yang dianggap Jepang itu cukup berpengaruh. Kemudian dari pembebasan tokoh-tokoh nasional ini, beberapa di antaranya dijadikan tokoh dalam organisasi buatan Jepang selanjutnya, yakni Putra. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dipimpin oleh 4 serangkai. 4 serangkai itu siapa saja? Ada Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan juga Ki Haji Mas Mansur. Kalau 4 serangkai ini anggapannya berbeda ya dengan 3 serangkai. Kemudian dimanapun Soekarno berada, dia selalu diikuti oleh kaum petai atau prajurit Jepang. Walaupun Soekarno ini adalah pemimpin putra ya, tapi dia masih diawasi oleh Jepang. Nah, Putra itu dibentuk 9 Maret 1943. Tujuannya membujuk kaum nasionalis sekuler dan golongan intelektual agar mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada usaha kepentingan militer Jepang. Nah, itu tujuan Putra untuk bangsa Jepang. Sedangkan pada kenyataannya, Putra ini digunakan oleh para tokoh nasionalis yang direkrut Jepang tersebut untuk membangun dan menghidupkan lagi segala sesuatu yang telah dirusak oleh Belanda pada masa lampau. Struktur kepemimpinan Putra atau struktur organisasi Putra itu ada Putra Pusat dan juga Putra Daerah. Putra Pusat itu cenderung maju, sedangkan Putra Daerah itu tidak maju. Struktur organisasi Putra Pusat itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada Pejabatan Bagian Pembangunan, ada Pejabatan Bagian Usaha dan Budaya, ada Pejabatan Bagian Propaganda. Mungkin kalau sekarang Humas ya. Kemudian Putra yang di daerah itu tidak maju. Karena apa? Karena pendidikan orang-orang yang berada di wilayah daerah atau wilayah-wilayah yang pedalaman itu kan masih terbelakang. Dan juga keadaan ekonomi masyarakat itu tidak mampu menghadapi adanya organisasi. Nah, karena Putra ini dimanfaatkan oleh para pemimpin nasionalis itu untuk mempersiapkan kemerdekaan,
Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang, sehingga pada tahun 1944 itu Putra dinyatakan bubar oleh Jepang. Organisasi selanjutnya ada Chuo-Sangi-in atau Badan Pertimbangan Pusat dan juga Chuo-Sangi-kai atau Badan Pertimbangan Daerah. Tugas Badan Pertimbangan Pusat ini adalah memberikan usulan kepada pemerintah dan juga menjawab semua pertanyaan soal politik dan juga menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintahan militer Jepang itu seperti apa. Nah, anggota dari Chuo-Sangi-in ini ada 43 yang diangkat oleh Saiko Shikikan atau Panglima Tertinggi Tentara ke-16. Nah, 43 anggota Chuo-Sangi-in ini merupakan utusan dari karisidenan, tiap-tiap karisidenan itu dari kota Praja, serta daerah-daerah istimewa seperti DIY dan juga Surakarta. Chuo-Sangi-in yang dibentuk pada 1 Agustus 1943 ini meliputi 6 departemen. Yang pertama ada Departemen Urusan Umum atau Somubu, yang sanyonya itu dijabat oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua ada Departemen Urusan Dalam Negeri atau Nainobu. Itu pemimpinnya dijabat oleh Mr. Muwaki dan Dr. Abdul Rashid. Kemudian Departemen Kehakiman atau Shihobu itu dipimpin Muhammad Yamin. Ada Departemen Lalu Lintas atau Kotsubu itu dipimpin oleh Mukhtar bin Prabu Mangkunegara. Kemudian ada Departemen Propaganda atau Sendebu itu dipimpin Muhammad Yamin juga. Kemudian ada Departemen Ekonomi atau Songyubu itu dipimpin oleh Mukhtar Pranoto Sumodilogo. Organisasi selanjutnya itu ada Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Tujuan utamanya itu ya untuk menghimpun kekuatan rakyat dan digalang kebaktiannya. Organisasi ini dibentuk setelah Putra dibubarkan oleh Jepang ya pada 1 Januari 1944 karena dianggap kurang bermanfaat lah Putra ini. Dasar yang digunakan untuk membentuk Jawa Hokokai ini adalah 3 tradisi yang merupakan tradisi kebaktian yang sering dilakukan di Jepang. Yang pertama itu ada rela mengorbankan diri. Yang kedua, mempertebal persaudaraan. Yang ketiga, melaksanakan sesuatu dengan bukti nyata atau tidak omong kosong, tidak hanya teori tapi juga praktek. Jawa Hokokai ini diperintah langsung atau dipimpin langsung oleh Kepala Pemerintahan Militer Bunsaikan. Selanjutnya ada organisasi MIAI. Nah, ini organisasi lama sebetulnya sudah ada pada masa pemerintahan Hindia Belanda, namun dibubarkan pada saat itu. Kemudian dihidupkan lagi oleh Jepang ketika mereka menduduki Indonesia. Nah, asas dan tujuan MIAI turut bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon. Organisasi MIAI ini kemudian berganti nama menjadi Majelis Shuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI yang disahkan pada 22 November 1943 dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai ketuanya. Sambil baca paparan saya di PowerPoint ini ya, semboyan dari MIAI ini atau Majelis Islam A'la Indonesia atau yang kemudian diganti menjadi Masyumi itu adalah berpegang teguh pada tali Allah dan jangan terpecah belah. Kantor pusatnya itu ada di Surabaya. Tugas dan tujuan MIAI ini kita berbicara
bagi Indonesia dulu ya, menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia, kemudian mengharmoniskan Islam, kemudian ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Realisasi tugas dan tujuan MIAI ini, yang pertama menitikberatkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. Hal ini diwujudkan dengan rencana-rencana seperti rencana pembangunan Masjid Agung di Jakarta, mendirikan universitas, membentuk Baitul Mal. Nah, penggantian dari MIAI ke Masyumi ini berkaitan dengan ini program yang dicanangkan oleh MIAI khususnya dalam pembangunan masjid dan juga mendirikan universitas. Itu dirasa Jepang itu tidak bermanfaat untuk mereka. Demikian materi pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kebijakan-kebijakan Jepang di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang budaya, dan juga bagaimana dampak dari kebijakan-kebijakan Jepang tersebut. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa kerjakan kuisnya dan jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, serta berdoa agar kalian dan keluarga kalian, serta kita semua sebagai bangsa Indonesia terhindar dari ganasnya pandemi COVID-19 ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.